Aduh, capek banget. Panas banget lagi. Aku habis bercocok tanam nih hari ini. Shalom adik-adik. Aku Lola si gardener. Oh iya, hari ini kalau misalnya ada adik-adik, berarti kita udah mau mulai ibadah online-nya dong. Waduh, baju aku masih berantakan lagi. Aku harus ganti baju dulu. Yuk adik-adik yang belum ganti baju, kita pakai baju rapi yuk. Hai adik-adik, sekarang aku udah rapi nih. Adik-adik pasti udah siap kan untuk ibadah? Aku juga udah siap. Oh ya, by the way hari ini aku bawa hasil panen aku nih. Aku pengen makan sih, mau cobain sayur-sayurnya. Tapi kita udah mau mulai ibadah, jadi nanti aja deh. Oh iya adik-adik, kalau misalnya adik-adik mau makan, nanti ya abis ibadah ya. Jadi ibadahnya jangan sambil makan ataupun sambil main. Nah, yang terakhir adik-adik harus sungguh-sungguh ya dalam beribadah. Berikan penyembahan, pujian, dan sikap yang terbaik agar Tuhan disenangkan. Yuk adik-adik yang sudah siap untuk beribadah, kita sama-sama bersatu dalam doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Yesus, kalau hari ini kami masih boleh untuk beribadah online Tuhan bersama-sama keluarga kami. Kiranya Kau yang pimpin dari awal sampai selesai. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sudah siap memuji Tuhan? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Jangan lupa tepuk tangannya ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap
Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau panggil Dia sebagai Bapa kita adik-adik. Berikan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama kita katakan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Yuk adik-adik, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi katakan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Panggil Bapa, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu,
Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, sama-sama ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan sebentar lagi kami mau duduk manis, dengar-dengaran, mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami semua bisa mengerti firman hari ini dan bisa kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah, sebelum bercocok tanam, hari ini aku harus pastikan semua peralatannya sudah siap. Aku cek ulang lagi. Pot sudah, tanah sudah. Wah, tanahnya subur banget nih. Air untuk menyiram udah. Berarti tinggal nunggu bibitnya. Mestinya hari ini datang sih bibitnya. Gojek, Nah, itu dia. Kak Fili, mau antar paket ini? Iya, Pak. Tolong taruh di keranjang pagar rumah saya ya, Pak. Oke, Makasih ya, Pak Gojek. terima kasih kembali Kak Fili. Wah, seneng banget. Akhirnya bibit tanaman yang aku tunggu-tunggu hari ini datang juga. Adik-adik, selama corona kita kan harus banyak di rumah. Terus kalau di rumah nggak ngapa-ngapain atau kita main game terus kan juga bosen ya. Nah, hari ini Kak Fili mau mulai belajar bercocok tanam. Kalian mau ikut ya? Aku sih udah siapin pot, tanah, sama air untuk nyiramin bibit. Tinggal bibitnya nih yang akan aku tanam nanti. Nah, kalau kalian di rumah punya peralatannya, yuk kita mulai sama-sama. Aku tungguin kalian untuk persiapan semuanya. Nah, biar bibit tanaman ini tumbuh dengan baik, yang kita lakukan pertama adalah kita taruh dulu pot ini dengan sedikit tanah. Nah, setelah itu baru kita taruh si bibit tanamannya. Nah, lalu kita kasih tanah lagi di atasnya. Nah, cukup deh, sudah. Nah, setelah sudah ditanam seperti ini, kita sirami dengan air ya adik-adik. Nah, adik-adik, tanaman akan tumbuh dengan baik dan subur kalau setiap hari kena sinar matahari dan rajin disiram, dan juga jangan lupa untuk diberi pupuk. Aku taruh di sini aja deh. Kayaknya sinar mataharinya bagus kalau dari sini. Kalau gitu, sampai besok ya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, hari ini usia tanamanku genap 1 minggu. Dan setiap hari aku pastikan aku harus menyiram tanamanku. Dan satu lagi adik-adik, tahu nggak? Setiap hari aku perkatakan yang bagus-bagus buat tanamanku supaya dia tumbuhnya sehat. Oh, tapi
Tapi kok belum ada yang muncul ya di permukaan? Harus sabar ya adik-adik. Kak Fili harus pastikan tanamanku ini harus kena sinar matahari, disiram setiap hari, dan diberi pupuk supaya dia tumbuhnya sehat. Aduh, udah gak sabar nih untuk lihat tunasnya muncul di permukaan. Kalau gitu aku mau siram dulu ya adik-adik. Halo adik-adik, sudah lewat beberapa minggu nih. Aku mau ngecek tanamanku dulu ya. Wah, puji Tuhan, tanamannya sudah tumbuh dengan sehat dan banyak sekali daunnya adik-adik. Wah, tapi kok banyak tanaman liar ya di sekitarnya? Wah, tanaman liar ini harus aku cabut. Karena tanaman liar itu sangat mengganggu pertumbuhan si tanaman aku. Harus dicabutin dulu. Oke, sekarang udah bersih. Tanamanku sayang, aku pastikan kamu akan tumbuh sehat dan aku akan selalu merawatmu. Bagaimana dengan tanaman adik-adik di rumah? Shalom adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat ya bagaimana tanaman yang tumbuh karena dipelihara dengan baik, disiram, diberi pupuk, diberi sinar matahari yang cukup. Tanaman itu nggak perlu khawatir adik-adik karena ada orang yang memeliharanya dengan baik. Nah, begitupun juga dengan hidup setiap kita adik-adik. Kita percaya dan berharap akan pemeliharaan Tuhan. Kita tidak akan kekurangan karena Tuhan selalu menyediakan setiap keperluan hidup kita. Nah, hari ini kakak mau menceritakan tentang kisah dari Ruth dan Naomi, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan mereka dari hari ke hari. Yuk, ikut kakak yuk nonton video berikut ini. Cerita Ruth. Ada seorang wanita bernama Ruth. Ruth tinggal di suatu tempat bernama Moab. Ruth menikah dengan seorang pria yang dulu bagian dari bangsa Israel, anak dari Naomi. Beberapa tahun kemudian, suami Ruth meninggal. Suatu hari, karena Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memulihkan keadaan Israel, maka Naomi kembali dari Moab ke Israel. Naomi mencoba membuat Ruth untuk kembali kepada keluarganya di Moab, tapi Ruth tidak mau meninggalkan Naomi apapun yang terjadi. Ruth bahkan berkata, Tuhanmu akan menjadi Tuhanku, dan bangsamu akan menjadi bangsaku. Jadi akhirnya mereka berdua kembali ke rumah Naomi di Bethlehem. Di Bethlehem pada saat itu musim menuai jelai. Karena Naomi sudah tua, maka Ruth pergi mendapatkan makanan. Ruth pergi ke ladang milik Boas. Ruth memungut sisa-sisa jelai yang dijatuhkan pemanen. Ruth bekerja keras dari pagi hingga malam. Boas memperhatikan Ruth. Bahkan menyuruh pekerjanya meninggalkan sedikit biji-bijian untuk dipungut oleh Ruth. Sepulangnya Ruth menceritakan hal tersebut kepada Naomi apa yang terjadi. Mendengar Ruth, Naomi sangat bersukacita karena Boas adalah kerabat Naomi dan penebus yang layak menyelamatkan Ruth dan Naomi. Naomi memberi ide kepada Ruth untuk mengenakan pakaian dan parfum terbaiknya dan kemudian pergi ke tempat Boas berada. Naomi menyuruh Ruth untuk tidur di bawah kaki Boas. Sepertinya rencana aneh, tapi Ruth mendengarkan Naomi. Saat Boas terbangun, terkejutlah dia karena ada seseorang tidur di bawah kakinya. Ternyata Ruth. Boas bertanya kepada Ruth, "Mengapa kamu tidur di bawah kakiku?" Lalu Ruth berkata, "Aku adalah hamba kamu dan kamu adalah seseorang yang wajib menebus keluarganya." Boas mengerti bahwa Ruth ingin meminta Boas untuk menikahinya, sehingga Ruth dan Naomi keduanya akan diurus Boas. Lalu Boas pun setuju. "Yeay," kata Ruth. Lalu menikahlah Ruth dan Boas, dan Tuhan memberkati mereka. Cerita hari ini diambil dari Rut 1 sampai 4. Nah, tadi adik-adik udah nonton ya cerita tentang Naomi dan Ruth, di mana Tuhan pelihara kehidupan mereka dengan cara Tuhan yang dahsyat. Nah, adik-adik kita lihat yuk dalam Alkitab dalam Rut 1.
di mana kisah Naomi pertama kali pindah dan keluarganya dari Israel ke negeri Moab. Kenapa adik-adik? Karena ada bencana kelaparan pada saat itu di Israel. Lalu akhirnya Naomi dan keluarga pindah ke Moab dan menetap di sana sebagai orang asing. Saat mereka di Moab, banyak kejadian adik-adik, di mana suami dari Naomi yang namanya Elimelek meninggal. Nah, Naomi dan Elimelek, mereka mempunyai 2 anak laki-laki, namanya Mahlon dan Kilion. Nah, mereka menikah dengan orang dari bangsa Moab. Namanya siapa? Orpa dan Rut. Nah, tapi tidak lama kemudian kedua anak dari Naomi itu meninggal. Nah, sedih ya adik-adik ya. Akhirnya tinggal Naomi dan Rut serta Orpa ya menantunya. Jadi adik-adik, pada waktu Naomi keluar dari Israel, disitulah Naomi dan keluarganya pergi meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena Israel adalah lambang di mana bangsa yang percaya kepada Tuhan. Tapi Moab adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, sampai suatu hari adik-adik, Naomi mendengar bahwa Tuhan memulihkan keadaan Israel dari bencana kelaparan. Naomi berencana untuk kembali ke Israel. Nah adik-adik, sewaktu Naomi kembali ke Israel, disitulah Naomi kembali kepada Tuhan. Ya, kita lanjut ya adik-adik ya. Nah, dari kedua menantu Naomi, tadi kakak udah sebutin ya, kalian juga pasti ingat deh, namanya Orpa dan Rut. Nah, hanya Rut yang bersikeras untuk ikut serta dengan Naomi. Bahkan Rut berkata sama Naomi, "Kemana engkau pergi, aku pun pergi. Bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku," kata Rut. Wah, akhirnya Naomi, "Oke deh, kamu boleh ikut sama aku." Jadi akhirnya Rut dan Naomi pergi kembali ke Israel, ke Bethlehem, tempat di mana dulu Naomi tinggal. Nah, Rut yang tadinya adalah bangsa Moab kan tadi kakak udah bilang ya, bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya Rut yang tadi mengatakan Allahmu adalah Allahku. Jadi Rut yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan karena dia mengikuti Allahnya Naomi. Ya. Nah, adik-adik, setelah itu apa yang terjadi? Naomi dan Rut kembali ke Israel. Nah, pada saat inilah di mana kita melihat tangan Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan Naomi bersama Rut. Ya, karena mereka mendekat kepada Tuhan, bahkan dipelihara dengan sangat dahsyat caranya. Tadi kita udah tonton di videonya ya, di mana Rut yang bisa mencari makanan di ladangnya Boas. Ya, padahal kan ada banyak ladang tapi bisa perginya ke ladangnya Boas. Nah, kebetulan. Lalu apa lagi? Rut mendapat kasih dari Boas. Ya, waktu di ladang di mana si Boas melihat Rut sampai menyisakan biji-bijian supaya dipungut sama Rut. Ya, mendapat kasih dari Boas. Dan yang paling luar biasanya, ternyata Boas adalah kerabat dari Naomi. Dan akhirnya apa adik-adik? Lalu akhirnya Rut menikah dengan Boas. Wah, luar biasa ya, Tuhan memelihara kehidupan mereka sangat luar biasa. Nah adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah Rut dan Naomi ini, di mana Tuhan memelihara mereka dengan caranya yang luar biasa? Yuk kita sama-sama belajar ya adik-adik. Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti Rut dan Naomi yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Rut yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Allahnya Naomi. Jadi dia menjadi percaya kepada Tuhan adik-adik. Nah, kita juga sama. Kita harus dekatkan diri kita senantiasa kepada Tuhan. Lalu yang kedua, jangan khawatir tapi percaya akan pemeliharaan, karena Tuhan kita itu Allah yang menyediakan keperluan kita adik-adik. Ya, seperti Rut. Tadi kita udah tonton ya videonya. Waktu Rut mencari makanan, dia bisa pergi tiba-tiba ke ladangnya Boas.
dan bahkan dia mendapatkan kasih dari Boaz. Itu tanda di mana Tuhan memelihara kehidupan Ruth dan Naomi. Nah, adik-adik juga sama, tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus katakan apa? Burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi adik-adik sama kakak, kita lebih berharga loh adik-adik dari burung-burung di udara ya. Nah, yang ketiga, Tuhan mau kita taat akan kehendak Tuhan. Tuhan mau setiap hari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara apa? Baca Alkitab. Di situ tentang suratnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, wah, baca kata-kata Tuhan Yesus tentang surat cinta Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita harus baca adik-adik setiap hari ya. Lalu berdoa karena Tuhan mau berkomunikasi, berbicara dengan adik-adik, dengan kakak. Lalu kita juga harus jangan lupa menyembah Tuhan. Karena saat kita menyembah Tuhan, disitulah Tuhan senang loh dengar suara adik-adik. Ya, jadi kalau menyanyi, menyembah Tuhan, kencangkan suaramu. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Oke adik-adik? Adik-adik ikutin kakak yuk. Kita sama-sama memperkatakan, aku percaya Tuhan memelihara hidupku. Sekali lagi adik-adik ya, aku percaya Tuhan memelihara hidupku. Nah, untuk Tuhan memelihara hidup kita, ingat ya adik-adik, lakukan 3 hal yang tadi kita sudah bahas. Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, jangan khawatir adik-adik, kita percaya kalau Tuhan kita, Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, taat akan kehendak Tuhan. Caranya baca Alkitab, lalu berdoa, berbicara dengan Tuhan. Yang ketiga, yaitu memuji dan menyembah Tuhan. Ya, kakak percaya adik-adik pasti akan dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kita sama-sama berdoa yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang sudah kami dengar dan kami boleh belajar. Tuhan, berkati kami adik-adik di tempat ini Tuhan. Adik-adik yang sudah mendengarkan, biar kami boleh percaya senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan percaya kepada Tuhan, tidak takut, tidak khawatir. Bahkan kami boleh senantiasa taat kepada Tuhan. Tolong kami ya Bapa, tolong kami ya Tuhan Yesus, tolong kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan pasti memelihara hidup kami dengan dahsyat seperti dalam Ruth dan Naomi. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biar Engkau yang terus buat kami mengerti apa yang jadi isi hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, kita sudah mendengar cerita agar kita selalu berharap pada Tuhan yang akan memelihara hidup kita kan? Sekarang saatnya kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi yuk teman-teman. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terakhir yuk teman-teman. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mudah ya teman-teman? Jangan lupa dihafalkan ya. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita Bible Quiz. Adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang saatnya Kak Felicia untuk membacakan soal-soal kuisnya.
Kita mulai dari kelompok pertama, dari adik-adik toddler Little Blessing hingga adik-adik sekolah minggu kelas kecil. Dari adik-adik playgroup hingga kelas 1 SD. Kita mulai ya dari soal pertama. Siapakah tokoh Alkitab yang diceritakan hari ini? A. Musa dan Harun. B. Naomi dan Ruth. Jawaban yang benar adalah B. Naomi dan Ruth. Kita masuk ke soal nomor 2. Tema ibadah sekolah minggu hari ini adalah berharap pada pemeliharaan ... A. Tuhan. B. Dokter. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan. Kita masuk ke soal terakhir ya adik-adik. Siapakah yang setia mengikuti Naomi? A. Orpa atau B. Ruth? Jawaban yang benar adalah B. Ruth. Gimana adik-adik? Udah bisa semua kan menjawab soal-soalnya? Adik-adik pasti benar semua. Adik-adik hebat. Kita masuk ke kelompok kedua ya adik-adik. Untuk adik-adik kelas besar. Dari kelas 2 SD hingga kelas 6 SD. Kakak akan membacakan soal-soalnya ya. Nomor 1. Siapakah nama suami Ruth saat ia berada di Bethlehem? A. Boas. B. Mahlon. C. Kilion. Jawaban yang benar adalah A. Boas. Kita masuk ke soal nomor 2. Mengapa Naomi dan suaminya bersama kedua anaknya pindah ke negeri Moab? A. Tidak ada makanan di Israel. B. Terjadi perang di Israel. C. Tidak ada Tuhan di Israel. Ya, benar jawabannya adalah A. Tidak ada makanan di Israel. Kita masuk ke soal nomor 3. Meskipun Naomi telah kehilangan suaminya dan kedua anaknya, Naomi tetap percaya ... A. Tuhan akan meninggalkannya. B. Tuhan akan berdiam diri. Atau C. Tuhan akan memelihara hidupnya. Jawaban yang benar adalah C. Tuhan akan memelihara hidupnya. Kita masuk ke soal nomor 4. Tuhan berjanji akan memelihara hidup kita jika kita ... A. Selalu mendekat kepada Tuhan. B. Taat akan kehendak Tuhan. Atau C. A dan B itu benar. Jawaban yang benar adalah C. A dan B benar. Kita masuk ke soal nomor 5. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala ... menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. A. Keinginanmu. B. Keperluanmu. C. Sesuatu. Jawaban yang benar adalah B. Keperluanmu. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik pasti tadi bisa menjawab semua soal-soalnya dengan benar. Adik-adik semua hebat! Adik-adik jangan lupa ya untuk mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh di minggu depan agar adik-adik bisa menjawab semua soal-soal kuisnya dengan benar. Sampai jumpa untuk Babel Kuis hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Hari Jumat tanggal 2 April 2021 akan diadakan ibadah online spesial Jumat Agung.
dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Liana Sugandi. Saksikan di YouTube channel GBI PAJ CK7 mulai jam 7 pagi. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Pujian dan firman Tuhan hari ini membuat kita makin semangat di dalam Tuhan. Yuk sekarang kita sama-sama lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kami dan menuntun kami melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dalam ibadah online ini. Kami mau Tuhan senantiasa taat dan setia melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga terus Tuhan bawa dalam doa agar Indonesia terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi. Pemulihan pasti terjadi bagi Indonesia. Semua anak-anak Tuhan diberkati dan penuaian jiwa terbesar pasti terjadi di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri agar diberi hikmat dan roh takut akan Engkau supaya bisa memimpin bangsa kami dengan adil dan bijaksana. Kami juga berdoa untuk Opa Niko, Opa Yanto, berikan kesehatan serta hikmat-Mu senantiasa supaya lebih banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para tim medis. Berikan mereka kesabaran, kesehatan, dan kekuatan dalam merawat setiap pasien. Tolong sembuhkan juga teman-teman kami yang sakit, agar kembali sehat semuanya, dan bisa mempermuliakan nama-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik, angkat kedua tangan tinggi-tinggi untuk terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau tetap akan naik dan bukan turun. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.